Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar. Karena dengan saling membalas salam, artinya, kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Kisah ini terjadi pada tahun 2010. Saat itu, Aji masih menjalani masa-masa kuliahnya. Ia hanyalah seorang mahasiswa biasa, dengan kehidupan yang sederhana, tapi penuh ambisi. Suatu sore yang agak mendung, terdengar suara pintu diketuk pelan. Di ambang pintu, berdiri Pak Arsyad, pemilik kos sekaligus seorang polisi. Dia cukup dihormati di lingkungan itu. "Kamu jadi pindah, Le?" tanyanya dengan suara berat, namun tetap ramah. Aji yang sedang beres-beres barang menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Saya sudah diterima di kos baru. Terima kasih banyak atas semuanya, Pak." Pak Arsyad tersenyum singkat. "Yo wes, dimanapun kamu tinggal, yang penting nyaman. Mainlah ke sini sesekali." Aji mengangguk pelan. "Pasti, Pak." Pak Arsyad sempat melirik ke tumpukan barang di lantai. "Lah, kamu pindahan sama siapa? Barangmu banyak gini." "Nanti ada teman-teman yang bantu pakai motor, Pak," jawab Aji sambil menyeka keringat dari dahinya. Tak lama kemudian, Pak Arsyad berpamitan dan pergi. Dan sejam setelahnya, Aji pun resmi mengembalikan kunci kamar. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya akan memasuki lembaran baru, sebuah lembaran yang jauh lebih kelam. Kos lama sebenarnya cukup nyaman, harga sewanya pun terbilang murah. Untuk ukuran kamar dengan kamar mandi dalam, hanya Rp450.000 per bulan. Tapi, semakin hari, kos itu makin ramai oleh mahasiswa baru. Suara berisik, aktivitas malam hari, dan suasana yang tak lagi tenang, membuat Aji mulai merasa tak nyaman. Ia rindu ketenangan, rindu malam yang sunyi dan sepi. Kos barunya terletak tak jauh dari situ, masih di kawasan Cimahi. Tempatnya agak terpencil, masuk ke sebuah gang kecil yang diapit oleh persawahan dan rumpun bambu. Udara di sana terasa lebih segar, tapi juga lebih lengang dan sunyi. Kosan barunya bukan lagi kamar dalam rumah, melainkan sebuah bangunan kecil dengan ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi di dalam. Harganya bahkan lebih murah, hanya Rp300.000 per bulan. Rumah itu telah kosong selama 3 bulan sebelum Aji menempatinya. Dindingnya kusam, debu menumpuk di sudut-sudut, dan aroma lembab menusuk hidung. Aji sempat meminta kepada ibu kos agar rumah itu dicat ulang. Ia memilih warna hijau muda, dengan kusen-kusen berwarna coklat tua yang mulai menghitam. Sekilas, rumah itu tampak segar kembali. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang aneh. Sejak pertama kali melangkah masuk, Aji merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan ruangan. Seperti rumah itu tidak sepenuhnya kosong. Yang paling membuatnya tidak nyaman adalah kamar mandi di belakang, tepat di samping dapur. Kamar mandi itu mengambil air dari sumur pompa tua, dan setiap kali ingin mandi, Aji harus memompa air dengan tenaga. Lampu-lampu di rumah itu semua masih menggunakan bohlam kuning kecil, hanya 5 watt. Cahaya yang redup menambah kesan muram dan dingin di tiap sudut rumah. Malam pertamanya di kos baru terasa begitu panjang. Tak ada televisi, hanya PC lama yang ia sambungkan ke TV tuner. Laptopnya digunakan untuk tugas kuliah. Ia mencoba membiasakan diri, tapi udara malam terasa ganjil, terlalu senyap. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bersuara.
Lingkungan kos itu memang tenang, jauh dari jalan raya, tapi ketenangan itu terasa seperti diam yang mematikan. Dan tanpa Aji sadari, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang telah lama tertidur di dalam rumah itu. Pelan, tapi pasti mulai terbangun. Setelah malam pertama yang membuat bulu kuduk berdiri, Aji berusaha meyakinkan dirinya. Kalau semua hanya perasaannya saja, ia mencoba berpikir logis, mencari alasan rasional dari segala kejadian ganjil yang ia alami. Tapi jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hari kedua di rumah kos tua itu berjalan biasa. Ia menghabiskan waktu di kampus hingga sore, berusaha menghindari rumah selama mungkin. Tapi malam tetap datang, dan ia harus kembali. Langkahnya terasa berat saat memasuki gerbang kecil yang mulai berkarat itu. Daun pintu kayu berderit pelan saat dibuka, menyambutnya dengan suara seperti rintihan begitu masuk. Hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa lembab, seolah udara membawa jejak napas dari dunia yang tak terlihat. Aji menyalakan lampu ruang tamu. Bohlam kecil menyala redup. Tapi malam ini, lampu itu seperti enggan menerangi sepenuhnya. Cahaya hanya menjangkau sebagian ruangan, meninggalkan sudut-sudut gelap yang tampak hidup. Seperti ada yang bersembunyi di sana. Ia menarik napas panjang, menyalakan kipas angin, dan mencoba mengabaikan semuanya. Ia membuka laptop, mencoba menyelesaikan tugas, tapi suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti ketukan pelan, teratur, dari balik dinding sebelah kiri dekat kamar mandi. Ia menghentikan pekerjaannya dan mencoba mendengarkan lebih teliti. Itu bukan suara tikus, bukan juga suara air, tapi seperti kuku yang mengetuk dari dalam. Aji berdiri. Ia mengambil senter kecil dari tasnya dan perlahan mendekat ke dinding. Ia tempelkan telinganya. Sunyi. Lalu tiba-tiba, "Pulang." Sebuah bisikan parau, sangat dekat, seolah berasal dari balik tembok. Suaranya dalam, berat, dan dingin. Aji tersentak mundur. Detak jantungnya menggila. Ia menatap tembok itu, berharap itu hanya halusinasinya. Namun, di tembok itu kini muncul bekas tangan, 5 jari, basah, seperti tangan seseorang yang menempel dari dalam, lalu tiba-tiba menghilang. Aji terpaku. Ia berjalan perlahan ke kamar mandi, menyalakan lampu. Cahaya menyala di kamar mandi, lalu berkedip. Dinding kamar mandi basah, tapi bukan air biasa. Ada lendir kehijauan mengalir pelan di sudut tembok. Baunya amis dan menusuk. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam berdiri diam di cermin. Tapi saat Aji menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah jauh lebih dekat. Tepat di belakang bahunya, Aji menjerit dan lari keluar kamar mandi. Dia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan merunduk di pojok ruangan. Dadanya naik turun cepat. Ia membaca doa, tapi mulutnya gemetar. Ayatnya terpotong-potong. Waktu berjalan lambat. Ia hanya bisa duduk menunggu pagi. Tapi malam itu belum selesai. Pukul 2:36. Aji terbangun lagi. Bukan karena mimpi, tapi karena suara dari plafon. Seperti suara langkah menyeret berat. Langkah itu berjalan dari ruang tamu ke atas kamarnya. Ia menahan napas. Lampu kamar redup. Senter sudah mati. Hanya ada suara itu dan detak jantungnya sendiri. Lalu terdengar suara tangisan, sangat lirih, dari arah ventilasi. Tangisan itu perlahan berubah jadi tawa. Tawa perempuan, tapi bukan tawa biasa. Tawa itu
sangat menyeramkan. Aji menutup telinganya, tapi suara itu justru terdengar dari dalam pikirannya. Kamu sudah dipilih. Kamu sudah tinggal di rumah kami. Aji meremas rambutnya. Apa maksudnya? Siapa kalian? Jeritnya. Tiba-tiba pintu kamar diketuk kembali. Lalu terdengar suara langkah dan bayangan kaki di bawah pintu. Aji menahan napas. Bayangan itu berdiri diam di luar pintu. Lalu perlahan terdengar suara kuku menggores kayu pintu dari luar. Panjang, dalam. Ia hampir pingsan saat tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi. Tak ada langkah lagi. Aji tak tidur hingga pagi. Ketika matahari muncul, semuanya kembali normal. Tapi ada satu hal yang ia temukan saat membuka pintu kamar. Di lantai koridor depan kamarnya, ada sesajen kecil, bunga melati, kemenyan yang baru padam, dan secari kertas berwarna kuning dengan tulisan, "Jangan masuk ke kamar paling ujung. Apapun yang terjadi, jangan buka pintunya." Keesokan paginya, matahari memang terbit seperti biasa. Burung berkicau, langit cerah, dan jalanan mulai ramai oleh suara motor serta anak-anak sekolah. Tapi di dalam rumah kos tua itu, suasananya jauh dari normal. Aji berdiri mematung di depan pintu kamarnya, pandangannya tertuju pada sesajen kecil yang tergeletak di lantai. Bunga melati yang sudah setengah layu, bekas kemenyan yang masih menghitam, dan secari kertas kuning dengan tulisan tangan, "Jangan masuk ke kamar paling ujung. Apapun yang terjadi, jangan buka pintunya." Tulisan itu mengguncang pikirannya. Siapa yang menaruh ini? Kenapa ditaruh sekarang? Siapa yang tahu apa yang ia alami semalam? Aji mencoba mencari akal sehat. Ia keluar kamar, berjalan menyusuri lorong rumah kos, mencari penghuni lain. Tapi seperti biasa, rumah itu sepi. Terlalu sepi, seolah hanya ia yang tinggal di sana. Padahal, menurut pemilik kos, ada 4 kamar lain yang terisi. Ia mencoba mengetuk salah satu pintu. Tidak ada jawaban. Lalu pintu lainnya. Tetap sunyi. Tak ada suara balasan. Lorong itu panjang dan sempit. Lampunya redup. Udara di dalam terasa lebih berat dari biasanya. Dan di ujung lorong berdiri satu pintu kayu tua. Warnanya kusam. Pegangannya berkarat. Di bawah pintu itu terlihat jelas bekas abu kemenyan dan bunga-bunga kering berserakan. Itulah kamar paling ujung. Aji berdiri diam. Kata-kata dalam kertas kuning itu kembali terngiang dalam kepalanya. Tapi rasa penasaran mulai menggerogoti hatinya. Ia berjalan mendekat, langkah demi langkah, hingga hanya tinggal 1 meter dari pintu itu. Tangannya terulur pelan, hampir menyentuh gagang pintu. Namun tiba-tiba pintu kamar di sebelahnya terbuka sendiri. Di dalamnya gelap. Tak ada cahaya sedikit pun. Aji mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu sesuatu sedang mempermainkannya. Entah apa, entah siapa. Tapi malam ketiga belum datang. Dan rumah ini sudah menunjukkan taringnya. Hari itu, ia tak bisa fokus. Ia mencoba ke kampus. Tapi pikirannya terus kembali ke tulisan itu. Malam ketiga, kamar paling ujung, sebuah larangan yang kini menjadi obsesi. Malam pun datang, lebih cepat dari biasanya. Saat itu langit mendung, angin menderu kencang, dan gerimis mulai turun. Rumah kos itu kembali menjadi perangkap sunyi. Aji masuk ke dalam dengan tubuh yang terasa ringan, tapi hati yang penuh beban. Ia memutuskan untuk mengurung diri di kamar. Ia menyalakan musik, menghidupkan lampu terang, dan membaca doa sebelum tidur. Tapi tepat pukul 2 dini hari, semuanya mulai berubah. Lampu kamar tiba-tiba padam. Musik mati, kipas angin berhenti berputar.
kamar menjadi gelap total. Aji bangkit dari kasur. Ia mencari senter, tapi tak bisa menemukannya. Dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki dari luar kamar. Lambat, berat, mendekat. Langkah itu berhenti di depan kamarnya. Ia menahan napas. Lalu, terdengar suara bisikan dari balik pintu. "Haji, sudah waktunya. Mereka menunggumu di kamar paling ujung." Haji terduduk. Tubuhnya gemetar. Tapi, suara itu bukan hanya satu. Ada banyak. Bisikan yang datang bersaut-sautan. Dari balik dinding, dari langit-langit, dari lantai. "Haji, buka pintunya. Sudah saatnya. Kami lapar." Haji tak tahan lagi. Ia membuka pintu kamarnya dengan tergesa dan berlari keluar. Tapi lorong itu kini berubah, lebih panjang dari siang tadi. Dan di ujungnya, pintu yang semula kusam kini tampak basah, seperti dipenuhi lendir hitam yang menetes dari atas kusennya. Haji tak tahu kenapa, tapi kakinya berjalan sendiri, seolah ada yang menarik atau mendorong dari belakang. Ia berjalan perlahan hingga tiba di depan pintu itu. Tangannya bergerak menyentuh gagang pintu, dingin seperti logam yang sudah lama dikubur. Lalu pintu itu terbuka sendiri. Di baliknya, gelap, tapi Haji tahu ada sesuatu di dalam. Ia bisa merasakannya. Ada bau busuk menusuk, bercampur amis, darah dan tanah basah. Haji melangkah masuk, dan saat itu, pintu di belakangnya menutup dengan keras. Ruangan menjadi gelap total. Dari balik kegelapan, terdengar napas berat. Lalu, bisikan parau. "Kamu pengganti yang baru." Cahaya merah samar muncul dari lantai, membentuk lingkaran, dan di tengah ruangan, seseorang berdiri membelakanginya. Rambut panjang, kusut, menjuntai ke lantai. Tubuhnya kurus, pakaiannya robek dan basah darah. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, separuh tengkoraknya terbuka. Matanya hanya satu, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Ia melangkah ke arah Haji, lalu berkata, 3 tahun sekali harus ada yang tinggal. Sekarang giliranmu." Di dinding kamar itu, Haji melihat sesuatu. Foto para penghuni kos. Beberapa wajah dikenalnya, termasuk pemuda berkacamata yang dulu sempat ia lihat lewat jendela. Semua foto itu dicoret silang dengan darah, kecuali satu, foto dirinya. Dan di bawah fotonya tertulis 2025, pengganti yang baru. Haji berteriak dan menutup matanya, tapi suaranya tenggelam oleh jeritan lain. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Suara orang-orang yang sudah lebih dulu terjebak. Malam ketiga, bukan sekadar malam, tapi permulaan. Sekali kamu masuk ke kamar paling ujung, kamu tidak akan keluar selamanya. Haji membuka mata, tapi yang terlihat bukan kamarnya, bukan lorong kos, bukan dunia yang ia kenal. Ia berdiri di tengah sebuah ruangan luas yang penuh kabut. Lantai di bawahnya tak terlihat. Langit di atasnya gelap seperti malam tanpa bulan. Hanya samar-samar terlihat cahaya merah redup dari kejauhan. Udara di sekelilingnya dingin dan lembab. Suara desiran aneh terdengar, seperti bisikan, tapi bukan dari satu arah. Dari segala arah. Dari bawah, dari atas, dari belakang. Seperti ratusan, bahkan ribuan suara berbicara sekaligus, tapi tak satu pun bisa dimengerti. Haji melangkah perlahan. Setiap langkahnya menghasilkan suara basah, seperti menginjak tanah berlumpur yang penuh darah. Lalu dari kabut muncul sosok seorang perempuan, berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya kabur,
seperti tak punya bentuk tetap. Rambutnya melambai-lambai meski tak ada angin. Bajunya robek-robek dan tangan kanannya menggenggam sesuatu. Sebuah boneka lusuh yang terus meneteskan darah dari matanya. Perempuan itu berbicara, tapi suaranya bukan suara manusia. Sudah lama, sudah terlalu lama kami dikurung di sini. Kamu yang baru, kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Aji mundur, tapi langkahnya tertahan. Kakinya seperti terbenam dalam tanah yang hidup. Dari bawah, tangan-tangan dingin mulai merambat naik, menggenggam betisnya, menariknya perlahan ke dalam tanah. Aji berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seolah udara pun menolak suara manusia. Di saat itulah terdengar suara aneh, suara berat dan menggema, menggetarkan seluruh kabut. Dan tiba-tiba semuanya menghilang. Aji tersentak. Ia kini berdiri di tengah lorong kos yang ia kenal. Tapi tak seperti biasanya. Lorong itu kini membusuk. Dindingnya penuh bercak hitam dan merah. Lantai kayunya mengeluarkan suara saat diinjak, seperti akan patah kapan saja. Lampu di langit-langit berkedip-kedip. Dan dari setiap pintu kamar mengalir suara tangisan. Tangisan laki-laki, tangisan perempuan, tangisan anak kecil. Aji berjalan perlahan, menyusuri lorong itu. Setiap kali ia melewati pintu, ia merasa dilihat dari dalam, dari balik lubang kunci, dari celah di bawah pintu. Ia berhenti di depan kamarnya sendiri. Tapi angka pintu itu sudah berubah, bukan lagi nomor 3, melainkan angka ke 0. Dan di bawah angka itu tergores tulisan besar yang terkurung. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Aji masuk. Dan sekali lagi dunia berubah. Kali ini ia berdiri di dalam ruangan batu. Seperti gua, di dinding-dindingnya terukir wajah-wajah yang menangis. Wajah manusia yang membatu dalam ketakutan. Di tengah ruangan itu ada sebuah meja kayu besar. Di atasnya, tubuh-tubuh tergeletak, tak bergerak. Mulut mereka dijahit dengan kawat. Mata mereka terbuka, menatap kosong ke langit-langit yang penuh simbol tak dikenal. Di sudut ruangan, ada sosok tinggi besar berdiri membelakanginya. Sosok itu memakai jubah hitam. Di tangan kanannya, ada cambuk yang masih meneteskan darah segar. Ia berbicara dengan suara berat. Mereka semua melanggar, melihat sesuatu yang tak boleh dilihat. Mereka masuk ke kamar yang seharusnya dibiarkan tertutup. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak ada, hanya rongga hitam yang terus bergerak. Dari dalam rongga itu, keluar kabut. Dan dari kabut itu, muncul wajah-wajah lain. Berteriak, meronta, memanggil nama Aji. Aji ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba, lantai di bawahnya terbuka. Ia jatuh, terus jatuh, tanpa henti. Selama jatuh, ia melihat potongan-potongan mimpi dan ingatan bercampur. Wajah ibunya, kampus, teman-teman lamanya, rumah kos, kamar paling ujung. Sosok perempuan bermata satu, kertas kuning dengan tulisan larangan, sampai akhirnya ia mendarat di sebuah kamar. Kamar itu terasa familiar. Kamar itu adalah kamar paling ujung, tapi tak seperti sebelumnya. Kali ini kamar itu bersih, terang, tertata rapi. Di mejanya ada buku tamu dan pulpen. Aji berjalan mendekat. Ia melihat nama-nama tertulis di dalamnya. Bayu tahun ke-2013, Rizal tahun ke-2016, Fani tahun ke-2019, Aji tahun ke-2025, dan di bawahnya satu kolom kosong. Tanpa nama, tiba-tiba pulpen di atas meja bergerak sendiri. Menulis nama baru, Raka tahun ke-2028. Aji terkejut. Siapa itu Raka? Apakah
calon korban berikutnya. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seluruh ruangan bergetar. Suara tawa terdengar dari dinding. Tawa perempuan, tawa laki-laki, tawa anak kecil, dan dari langit-langit kamar, sesuatu turun perlahan. Sebuah wajah itu adalah wajah Aji. Tapi wajah itu rusak, matanya keluar, mulutnya dijahit, lehernya tergantung pada tali merah. Aji menjerit, dan saat itu semuanya kembali gelap. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi seluruh wajah dan lehernya. Ia terduduk di lantai kamar kosnya sendiri, tapi semuanya terasa berbeda. Kamar itu kini sangat sepi, terlalu sepi, tak ada suara apapun. Bahkan suara detak jam dinding pun menghilang. Semua seperti dibekukan oleh waktu. Tapi Aji tahu, ini belum selesai, ini belum berakhir. Di meja samping kasurnya, ia melihat buku tamu itu lagi. Buku dengan nama-nama penghuni sebelumnya. Dan di halaman terakhir, nama Raka masih tertulis rapi. Padahal ia belum pernah bertemu siapapun dengan nama itu. Tangan Aji gemetar saat menyentuh buku itu. Tapi begitu jarinya menyentuh sampulnya, tiba-tiba lampu kamar mati, gelap total. Suara bisikan kembali terdengar. Namun, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Kamu sudah terlalu jauh, kamu membuka yang tak boleh dibuka. Sekarang, kamu harus melihat yang terakhir. Tiba-tiba di pojok ruangan, tembok retak perlahan. Retakan itu membentuk sebuah garis vertikal yang terus membesar hingga berubah menjadi sebuah pintu. Pintu tua, tinggi, hitam legam. Di atasnya tertulis satu kalimat dengan darah yang mengering. Siapa yang masuk tak akan pulang. Aji berdiri, tubuhnya menolak, tapi jiwanya tertarik. Tangannya bergerak membuka pintu itu, dan suara jeritan langsung menyambut dari dalam. Ratusan, mungkin ribuan, semua menjerit seperti disiksa, seperti diseret, seperti ditarik ke neraka. Aji melangkah masuk, dan dunia berubah lagi. Kini ia berada di lorong batu yang sangat panjang. Di dinding-dindingnya tergantung potret-potret tua. Setiap potret menampilkan wajah-wajah penghuni kos. Semuanya menatap Aji, tapi membuat wajah-wajah itu menangis. Tangisan berdarah. Aji menyusuri lorong itu. Di ujungnya ada cermin besar. Ia mendekat, tapi saat melihat ke dalamnya, ia tidak melihat bayangannya sendiri. Yang terlihat adalah dirinya, tergantung dengan mata melotot, mulut terjahit, dan di belakangnya berdiri sosok perempuan yang tak asing lagi. Rambut panjang, mata satu, tangan membawa boneka penuh darah. Perempuan itu menyentuh bahu bayangan Aji, dan dia berkata, "Kamu sudah milik kami." Tiba-tiba, Aji ditarik masuk ke dalam cermin. Kini, ia berada di ruangan sempit. Dindingnya penuh tulisan-tulisan kuno. Sebagian besar adalah kutukan tentang perjanjian, tentang pengorbanan. Dan di tengah ruangan duduk sesosok laki-laki tua. Wajahnya rusak, sebagian tengkoraknya terlihat, tapi matanya masih hidup, tajam, penuh penderitaan. Ia memandang Aji dan berkata, "Akhirnya, pewaris baru datang juga. Kau pikir ini cuma kos biasa? Ini tempat pemujaan. Sudah sejak puluhan tahun lalu. Sejak rumah ini dibangun di atas kuburan massal. Setiap 3 tahun, 1 jiwa harus dikorbankan agar dinding antara dunia kita dan dunia mereka tetap tertutup. Bayu, Rizal, Fani, mereka semua adalah bagian dari perjanjian. Dan sekarang, giliranmu, Aji. Kecuali kau bisa menemukan pintu terakhir." Tiba-tiba, dinding ruangan terbuka. 3 pintu muncul di depannya. 1 berwarna hitam pekat, 1 berwarna merah darah, dan 1 lagi berwarna putih terang.
Suara-suara mulai menggema di telinganya. Satu jalan menuju kehancuran. Satu jalan menuju penyesalan. Satu jalan menuju kebebasan dengan harga yang lebih mahal. Aji menutup mata, lalu membuka kembali. Ia melangkah ke pintu putih. Tangannya menyentuh gagang pintu dan suara jeritan kembali terdengar. Namun ia tetap mendorongnya terbuka. Yang ada di baliknya adalah taman. Ya, taman biasa. Dengan langit biru, angin sejuk, dan suara burung. Aji berdiri di tengah taman itu dan tubuhnya mulai terasa ringan. Semua luka, semua mimpi buruk, semua ketakutan perlahan menghilang. Tapi di kejauhan, ia melihat sebuah makam kecil. Di atasnya tertulis namanya sendiri, Aji tahun 2002 sampai 2025, yang terjebak di tengah dua dunia. Lalu ia sadar, ia memang berhasil keluar, tapi bukan ke dunia yang dulu ia kenal. Ia telah masuk ke dunia antara, dunia yang diciptakan oleh perjanjian kuno. Ia memang tak mati, tapi juga tak hidup. Ia menjadi penjaga kos itu. Dan di balik semua itu, nama Raka di buku tamu mulai bersinar. Tanda satu jiwa baru telah terikat. Satu pintu akan kembali terbuka dan siklus akan dimulai lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hal-hal yang positif dan membuang semua yang negatif. Ingatlah, dunia ini tidak hanya dihuni oleh kita, dan kadang sesuatu yang tak terlihat bisa saja sedang memperhatikan. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa berikan dukunganmu kepada kami dengan cara klik like, tekan tombol subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya yang tak kalah mencekam. Semoga kamu bisa tidur nyenyak malam ini.